Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 Zaid, Zubair maupun kelas 4 Zuhair. Gimana kabarnya kali ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran tarikh kali ini tidak beda jauh dengan pembelajaran Zoom kemarin. Kita masih membahas tentang Nabi Ilyas. Jadi secara pertemuan kali ini kita nanti akan Pak Samsul jelaskan mengenai dakwah Nabi Ilyas. Jadi banyak sekali ya rintangan yang dilakukan ketika Nabi Ilyas itu berdakwah di kaumnya. Kemarin sudah Pak Samsul sampaikan bahwa Nabi Ilyas itu adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Jadi Nabi Ilyas itu adalah putra dari Yasin, kemudian Yasin putra dari Fanhas, Fanhas putra dari Aizar, dan Aizar keturunan dari Harun. Jadi Nabi Ilyas ini adalah putra keempat dari Nabi Harun. Oke, saya lanjutkan untuk dakwah Nabi Ilyas ya anak-anak. Di sini di pembelajaran kali ini Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah di daerah Baalbek. Di daerah Baalbek itu di daerah mana? Di wilayah Lebanon. Jadi di daerah tetangga Mesir sana ya, jauh dari Indonesia. Jadi kalau anak-anak ingin ke Lebanon, naik pesawat dulu atau kapal, gitu ya. Atau anak-anak kalau mau naik haji, ya itu kan biasanya nggak bisa kalau pakai mobil, kalau pakai motor nggak bisa, harus pakai pesawat atau kapal. Kemudian di daerah tersebut itu terkenal dengan pelaut. Jadi karena daerahnya itu banyak sekali yang mayoritas pekerjaannya itu pelaut. Jadi di negara sana itu banyak mereka yang tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah mengutus Nabi Ilyas ini untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Allah, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kota tersebut dinamakan kota Baalbek? Karena kota Baalbek ini diambil dari nama Baal. Jadi seorang dewa bangsa Fenisia yang merupakan seorang wanita. Jadi nama ini diambil dari bangsa Fenisia yang berasal dari seorang wanita. Oke, Nabi Ilyas ini juga sebagai penerus dakwah dari Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah, maka Allah sudah punya rencana untuk mengutus Nabi Ilyas berdakwah di kota Baalbek, meneruskan dakwahnya Nabi Sulaiman. Kemudian banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ilyas. Jadi ketika itu Nabi Ilyas sempat ingin dibunuh oleh kaum Quraisy di situ. Jadi dihina, dicaci maki, dikucilkan, itu sering sekali diterima oleh Nabi Ilyas. Bahkan Nabi Ilyas itu juga sempat mau dibunuh oleh masyarakat atau penduduk Baalbek karena kalau kita ibaratkan masa sekarang ini orang berdakwah di kerumunan kaum kafir itu pasti anggapan mereka orang ini gila, nah kan seperti itu. Sama seperti Nabi Ilyas ketika membawakan agama Allah, dianggap seperti orang gila, orang gak waras, ataupun orang yang mengajarkan agama yang sesat, seperti itu. Nabi Ilyas ini banyak sekali keteladanan. Yang pertama, salah satunya kemarin sudah Pak Samsul sampaikan ya, teladan yang pertama itu beriman kepada Allah, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, dan sabar, selalu sabar. Sabarnya ini diambil dari sifat yang menunjukkan ketika menghadapi kaum Quraisy. Kemudian saya lanjutkan. Setelah berjuang mati-matian Nabi Ilyas membawakan agama Allah, Nabi Ilyas berhasil mengajak kaum penduduk Baalbek ini beriman kepada Allah. Jadi setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Ketika itu musibah itu di penduduk itu menerima musibah, yaitu kekeringan. Kemudian banyak sekali ujian-ujian yang diterima oleh masyarakat situ. Salah satunya yaitu tentang penduduk yang kekeringan. Namun setelah Nabi Ilyas ini meminta pertolongan kepada Allah agar kekeringan itu dihentikan, maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Ilyas. Jadi kekeringan itu dihentikan. Akhirnya kaum Nabi Ilyas lega karena kekeringan itu dihentikan oleh Allah. Akan tetapi mereka kembali durhaka kepada Allah. Jadi setelah
kekeringan itu dihentikan oleh Allah, tanah menjadi subur, maka kekeringan itu dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kekeringan, tapi juga gempa bumi, gempa yang dahsyat, sehingga mereka kemudian mati bergelimpangan dengan keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Nabi Ilyas ini tidak bosan-bosan menyampaikan dakwahnya. Walaupun rintangannya sangat banyak, bertubi-tubi yang Nabi Ilyas terima, tapi Nabi Ilyas ini dikuatkan oleh Allah untuk membawakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Nabi Ilyas berdakwah, bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita teladani sifat-sifat yang ada di Nabi Ilyas. Maka dari itu anak-anak bisa mengambil pelajaran apa yang sudah terjadi ketika di masa dakwahnya Nabi Ilyas. Satu, apa tadi sifat teladannya? Yaitu beriman kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, dan selalu sabar. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini hanya sedikit tentang mengulas pembelajaran yang sudah Pak Samsul sampaikan di Zoom kemarin. Apabila ada salahnya Pak Samsul mohon maaf. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.